Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Apakah kalian pernah mendengar nama Dan Brown sebelumnya? Para pecinta buku pasti pernah mendengar nama pengarang yang isi dari beberapa bukunya terbilang kontroversial. Nah, Dan Brown paling diingat melalui seri bukunya yang populer dengan alur misteri yang dibawakan oleh tokoh Profesor Robert Langdon. Kesuksesan seri buku ini dimulai dari buku pertama karya Dan Brown yang menampilkan tokoh Robert Langdon, yakni buku Angels and Demons, atau dalam terjemahan bahasa Indonesianya, Malaikat dan Iblis. Pada kesempatan kali ini, saya, Alisa Kiandra dari kelas 10I akan mempresentasikan jurnal baca saya tentang buku Malaikat dan Iblis karya Dan Brown. Malaikat dan Iblis merupakan buku pertama karya Dan Brown yang menampilkan tokoh Profesor Robert Langdon. Buku ini diterbitkan oleh Serambi pada Agustus 2006 dengan ukuran 10,6 x 17,8 cm, tebal 807 halaman, dan berat 423 gram. Saya pertama kali membaca buku ini pada saat pandemi 1 atau 2 tahun yang lalu, di mana saya pertama kali tertarik oleh buku ini karena sinopsisnya yang sangat menarik. Buku ini menceritakan tentang seorang simbolog kenamaan Harvard bernama Profesor Robert Langdon yang mendapatkan pesan di tengah malam dengan foto seorang peneliti dari CERN yang mati dengan cap di dadanya yang bertuliskan Illuminati. Dari situ, Robert Langdon pun berangkat ke CERN yang berada di Swiss untuk membantu menyelesaikan misteri ini. Namun sesampainya di sana, Robert pun diberitahu oleh seorang peneliti lainnya bernama Vittoria Vetra akan temuan terbaru CERN, yakni komponen antimateri yang mempunyai kekuatan untuk meledakkan kota Vatikan. Saat membawa Robert untuk melihat antimateri tersebut, barulah Victoria sadar bahwa komponen berbahaya itu telah dicuri oleh seseorang. Lokasi tabung antimateri pun setelah beberapa saat ditemukan via CCTV di kota Vatikan yang menunjukkan sebuah ruangan gelap yang lokasinya tidak diketahui. Untuk membuat hal tersebut lebih buruk, tabung antimateri memiliki baterai yang akan mati dalam waktu 24 jam. Di mana saat baterai mati, maka antimateri pun akan meledak dan menghancurkan kota Vatikan. Di pesawat menuju Swiss, Robert pun menyadari alasan kenapa kota Vatikan menjadi target. Di kota Vatikan pada saat itu sedang terjadi sebuah konklav, yakni pertemuan 120 kardinal dari seluruh dunia untuk menentukan paus baru. Kota Vatikan yang sedang penuh dengan reporter, kardinal-kardinal, dan banyak turis dan tokoh penting lainnya membuat kota ini pilihan yang rawan akan terorisme. Sekarang semua tergantung pada Robert dan Victoria untuk menemukan tabung antimateri ini sebelum baterai habis dan menghancurkan kota Vatikan dan semua orang di dalamnya. Nah, ada banyak sekali fakta menarik pada buku ini. Berikut merupakan 5 fakta menarik yang saya temukan dalam buku Malaikat dan Iblis. Yang pertama, fasilitas penelitian ilmu pengetahuan terbesar di dunia, Council Européen pour la Recherche Nucléaire atau CERN di Swiss, baru-baru ini berhasil membuat partikel antimateri pertama. Hal ini tercantumkan pada halaman 5. Di halaman 5 juga dicantumkan fakta kedua, yakni antimateri adalah sumber energi terkuat yang pernah dikenal oleh manusia. Fakta yang ketiga, yakni antimateri sangat tidak stabil. Jika dilihat dari sisi energinya, antimateri adalah cermin dari materi, sehingga yang satu akan menghapus yang lainnya jika mereka bersentuhan. Hal ini tercantumkan pada halaman 121. Yang keempat, Garda Swiss. Mereka adalah pengawal tersumpah di kota Vatikan. Hal ini tercantumkan pada halaman 162. Dan akhirnya pada halaman 164 tercantum fakta kelima dan terakhir, yakni di dalam 1407 ruangan yang terdapat di Museum Vatikan tersimpan 60.000 benda seni berharga seperti karya-karya Michelangelo, Da Vinci, Bernini, dan Botticelli. Nah, selain fakta, ada juga banyak opini-opini kontroversial yang disampaikan oleh para tokoh pada buku ini.
Vittoria Vetra, salah satu protagonis buku ini, menyatakan beberapa opini kontroversialnya. Yang pertama, kitab-kitab suci itu adalah kumpulan cerita, legenda, dan sejarah dari pencarian manusia untuk memahami kebutuhan diri mereka sendiri akan arti. Hal ini terdapat pada halaman 166. Pada halaman 110, Vittoria menyatakan bahwa ilmu pengetahuan dan agama tidak bertentangan. Ilmu pengetahuan hanya terlalu mudah untuk dimengerti. Dan yang ketiga, agama seperti bahasa atau pakaian. Kita terpengaruh oleh praktik keagamaan tertentu yang diajarkan kepada kita sejak kita kecil. Hal ini ada pada halaman 167. Tidak hanya Vittoria saja, namun tokoh antagonis inti dalam novel ini sekaligus dalang dari pembunuhan-pembunuhan berantai di buku ini, Carlo Ventresca, juga menyatakan beberapa opini yang ia miliki. Yang pertama, tidak ada resiko ketika Tuhan berada di sisimu. Hal ini ada pada halaman 766. Yang kedua, tidak ada yang menyatukan hati selain munculnya kejahatan. Bakarlah gereja dan orang-orang akan bangkit sambil berpegangan tangan menyanyikan himne perlawanan ketika membangun gereja itu kembali. Hal ini dinyatakan pada halaman 764. Bukan hanya para tokoh dalam buku ini saja, novel Dan Brown ini juga mendapat banyak sekali opini dari pembacanya. Nah, opini saya sendiri selaku pembaca atas buku ini antaranya adalah: yang pertama, novel ini penuh dengan opini-opini yang kontroversial namun sangat seru dibaca. Yang kedua, banyak sekali fakta-fakta yang bertebaran di novel ini, sehingga para pembaca dapat belajar tentang hal-hal yang baru. Yang ketiga, fakta-fakta yang ada di dalam novel ini ketika dicampur dengan opini-opini kontroversial di dalamnya menciptakan sebuah alur yang sangat cerdas dan mencengangkan, membuat novel ini begitu menarik untuk dibaca halaman demi halamannya. Yang keempat, Dan Brown berhasil menyembunyikan pelaku pembunuhan-pembunuhan dengan sangat baik, sehingga ketika pelaku atau Carlo Ventresca tersebut tadi diungkap, itu dapat mengkagetkan banyak para pembaca dan membuat kita sangat tercengang. Yang kelima, novel ini mencakup opini kontroversial tentang berbagai macam agama. Oleh karena itu, para pembaca atau calon pembaca diharapkan untuk mempunyai pikiran yang terbuka ketika membaca novel ini. Itu merupakan akhir dari jurnal baca saya. Mohon maaf atas segala kesalahan. Semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.